Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ngeteh Anget rahimakumullah, alhamdulillah podcast Ngeteh Anget hadir kembali di spesial program di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Saya Adi Priyotomo hadir kembali insyaallah selama menjelang berbuka puasa akan bersama podcast Ngeteh Anget. Dan acara ini akan menghadirkan tokoh-tokoh agama dan guru-guru agama serta ustadz-ustadz di sekitar kawasan Purbalingga dan sekitarnya. Dan hari ini dengan tema cara menyikapi bulan Ramadan bagi para remaja muslim. Dan telah hadir hari ini pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ustadzah Ambarwati MPD. Dengar-dengar Ibu Ambarwati adalah dari Yogyakarta. Yuk kita kenalan bareng bersama Ibu Ambar. Oke. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Pak Adi. Panggilannya Ibu atau Ustadzah nih? Saya dipanggil Mbak aja. Mbak aja, oke. Mbak Ustadzah. Mbak Ambar saja. Mbak Ambar, oke. Mbak Ambar, kesibukan apa nih yang dilakoni sekarang ini? Oke, baik. Mohon izin menjawab. Jadi kesibukan selama ini saya masih mengajar di SMA Negeri 1 Kejobong. Kebetulan untuk saat ini saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, pas berarti ini pemirsa. Jadi beliau hari ini akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih cara menyikapi bulan Ramadan bagi para remaja muslim. Baik, langsung aja kita saksikan bersama tausiah dari Ibu Mbak Ambarwati MPD. Persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, nikmat sehat, nikmat bahagia, sehingga kita dapat bertemu kembali di acara Ngeteh Anget Podcast pada hari ini. Yang kedua, tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah. Dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Oke. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adi, host kita pada hari ini, bahwa saya akan membawakan tentang cara menyikapi bulan Ramadan bagi para remaja muslim masa kini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim.
Bulan Ramadan merupakan bulan untuk latihan menempa diri kita. Bulan di mana kita menahan hawa nafsu, bulan di mana kita tidak makan dan tidak minum pada siang hari. Bulan di mana kita dipaksa untuk melakukan aktivitas pada siang hari, tapi kita juga harus menahan diri dari rasa kelaparan dan rasa haus di siang hari. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan Bulan Ramadan ini bulan di mana dengan sholat sunnah saja pahalanya itu sama seperti dengan sholat wajib. Jadi pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dikatakan bulan dengan penuh diskon atau sel besar-besaran dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini juga jika dianalogikan itu seperti tamu yang hadir setiap satu tahun. Iya, betul. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang hadir setiap 1 tahun 1 kali, yang kita harus mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari. Ibarat kita akan menerima tamu, atau misalnya ada saudara gitu yang datang dari jauh untuk bertamu kepada kita, pasti kita juga mempersiapkannya, dari mempersiapkan makanannya, suguhan seperti apa sih yang cocok untuk tamu kita. Nah, sama selayaknya bulan Ramadan, kita juga harus mempersiapkan bulan Ramadan itu sejak dini, sejak jauh-jauh hari. Kita harus mempersiapkan fisik kita agar walaupun kita tidak makan dan tidak minum, tapi kita masih bisa fit, masih bisa semangat menjalani aktivitas pada siang hari. Jadi remaja-remaja pada masa kini walaupun puasa, libur makan dan minum di siang hari, kita bisa tetap produktif, bisa lanjut ngonten, bisa tetap semangat sekolahnya, semangat kuliahnya, atau semangat kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi tidak ada alasan untuk berkata malas. Jangan jadikan puasa ini sebagai alasan untuk malas beraktivitas ketika puasa. Justru puasa atau di bulan Ramadan ini jadikan sebagai kita untuk berlomba-lomba melakukan atau perbanyak beribadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi di bulan Ramadan ini tidak hanya kita berpuasa saja, tapi kita juga harus perbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang sudah beberapa tahun lalu gerakan, yaitu gerakan One Day One Juz. Jadi setidaknya gitu 1 hari itu 1 juz, bukan juz mangga atau juz alpukat, tapi adalah juz di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Jadi jadi bulan Ramadan ini sudah mendapat pahalanya itu gampang, flash sale gitu ya, diskon gede-gedean. Bahkan di bulan Ramadan ini pahala kita itu akan dilipat gandakan, ampuni dosanya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan atau bisa dikatakan dengan bulan maghfirah ya Pak Adi ya. Penuh ampunan ya. Penuh ampunan, betul. Seperti yang dikatakan hadis Nabi, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
dan bihi, yang artinya barang siapa beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan Ramadan itu juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 10 hari pertama, ya. 10 hari pertama adalah rahmat, seperti itu. Nah, 10 hari kedua ini adalah pengampunan, di mana kita harus banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan berzikir juga. Tidak hanya kita fokus kepada puasa, tidak hanya kita fokus kepada tadarus, tapi kita juga melakukan zikir tambahan dan juga kita berbuat baik kepada siapapun. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah 10 hari terakhir adalah hari yang terbebas dari api neraka. Dan di bulan ini ada satu malam, yaitu malam yang lebih dari 1000 bulan. Nah, maka dari itu kita sebagai remaja muslim masa kini diharapkan gitu, ketika datangnya bulan Ramadan, tidak hanya males-malesan, tidak hanya gabut, tidak hanya mager, kegoleran di rumah, tapi kita bareng-bareng banyak-banyak berbuat baik, dimulai dari diri sendiri untuk tidak bermalas-malasan, atau jika mendengar azan itu langsung ke masjid. Jadi diawali dengan diri sendiri yang rajin ke masjid terlebih dahulu. Membuka hati ya, iya, niat. Betul. Semua itu berawal dari diri sendiri. Nah, kalau dorongan dari orang lain itu gimana? Ya, memang kita masih membutuhkan dorongan dari orang lain. Contohnya ya, ketika kita berbicara tentang Ramadan ini, berarti perannya tidak hanya satu orang gitu ya, atau satu generasi gitu ya, tapi peran remaja dan peran para sesepuh gitu, itu bersatu atau berkolaborasi. Nah, di sini akan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa membuat produktif bagi semua generasi, seperti itu. Nah, ada salah satu hal yang penting bagi remaja muslim masa kini untuk mempersiapkan dan melaksanakan Ramadan dengan baik, yaitu adalah dengan cara membuat rancangan atau membuat planning. Iya, betul, membuat planning bahwa kita selama 1 bulan Ramadan ini akan mengerjakan apa, atau kita akan seperti apa. Jadi sederhananya itu seperti buku Ramadan ya. Iya, betul. Nah, kalau di sekolah zaman dulu saya itu masih ada buku Ramadan. Kalau zaman sekarang masih ada? Ada beberapa sekolah mungkin yang masih ada. Iya. Oke, baik. Nah, itu buku Ramadan mungkin salah satu bentuknya, yaitu bentuk kita nge-planning 1 bulan Ramadan itu apa saja. Nah, selain itu remaja muslim juga berkegiatan, tidak hanya kegiatan tatap muka gitu ya di masyarakat, tapi juga dengan tujuan mendisiplinkan diri itu kita bisa mengikuti kegiatan online. Jadi ada salah satu kegiatan online yang memang dilaksanakannya setiap hari setelah sholat taraweh, yaitu pesantren Ramadan gitu. Jadi memang itu dilakukan setiap hari, jamnya setelah taraweh itu melalui online. Jadi biasanya dalam bentuk Zoom seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk
kita mendisiplinkan diri bahwa kita bisa konsisten selama 1 bulan menjadi pribadi yang lebih baik dengan salah satu caranya yaitu mengikuti acara pesantren Ramadan itu secara rutin, dan juga di dalam pesantren Ramadan kita juga pastinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Kadang-kadang kalau misalkan yang namanya remaja itu gak lepas dari namanya kumpul ya bersama kawan-kawan. Betul. Jadi menurut Mbak Ambar sebagai generasi muslim, seberapa pengaruhkah, pentingkah teman gitu ya, seberapa besarkah teman dalam mempengaruhi sikap di bulan Ramadan? Oke, baik. Jika kita berbicara tentang remaja, memang tidak jauh dari yang namanya teman gitu ya, peran teman. Udah sobi banget gitu ya. Kalau anak zaman sekarang. Bestie. Iya, bestie. Justru peran bestie gitu atau peran teman itu porsinya lebih banyak dibanding dengan porsi orang tua gitu atau keluarga kalau di remaja. Jadi menurut saya peran teman gitu dalam meningkatkan semangat terutama pada bulan Ramadan itu sangat penting. Jadi salah satu caranya yaitu kita bisa mencari teman atau mencari circle gitu bahasa zaman sekarang, mencari teman yang bestie, yang satu frekuensi untuk yang satu frekuensi dengan tujuan yang sama yaitu mencapai berkah di bulan Ramadan. Seperti Betul. itu. Sepakat lah. Iya, seperti yang saya dengar di beberapa lantunan masa kecil. Fa in kana dasarin faqorinhu yahtadi, fa in kana dasarin faqorinhu tahtadi. Yen ono konco ala lakune dak dohono. Yen ono konco bagus maka dekatilah gitu ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya, Bu Ambar. Iya, sama seperti kisah pada zaman dulu ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan menjadi wangi karena kita berteman dengan penjual parfum. Tapi ketika kita berteman dengan penjual ikan gitu ya, kalau tidak salah ceritanya, berarti kita juga akan berbau kecipretan airnya gitu. Berarti teman sangat mempengaruhi dalam menyikapi di bulan Ramadan ya. Betul. Untuk para generasi remaja muslim. Iya. Nah, kadang-kadang penikmat teh hangat, kadang-kadang kan remajanya bingung nih. Mau lakukan apa aja sih sunah-sunah yang kira-kira di bulan Ramadan? Kalau wajib pasti dijalankan ya, tapi kalau sunnah kan kadang butuh reference apa aja nih yang harus dilakukan ketika di bulan Ramadan. Oke, jadi apa aja sih ibadah sunnah gitu? Ya, mungkin seperti itu. Ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini untuk menambah pahala. Yang pertama, yang paling mudah sekali itu adalah sholat duha. Jadi ketika sebelum beraktivitas gitu atau berangkat sekolah gitu, itu sempatkanlah untuk sholat duha terlebih dahulu. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat. Insya Allah itu mudah gitu ya bagi kita semua. Selain itu kita bisa melakukan sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah qobliyah setelah sholat wajib. Itu juga menambah pahala untuk kita semua. Selain itu, walaupun kita sudah sholat tarawih gitu, tetapi kita juga masih bisa untuk sholat malam gitu. Jadi menambah, yuk mumpung pahalanya lagi diskon besar-besaran dari Allah, maka dari itu kita bareng-bareng untuk perbanyak beribadah, salah satunya selain melakukan ibadah wajib yaitu dengan ibadah sunnah seperti itu. Dan juga ada satu hal Pak Adi, yaitu seperti saya punya prinsip yaitu berbuat baiklah dimanapun dan kapanpun. Nah,
salah satu hal pada bulan Ramadan ini yang biasanya dikerjakan anak-anak muda atau remaja muslim, yaitu bagi-bagi makanan. Takjil ya. Iya, takjil. Kalau kita lihat gitu, bagi-bagi makanan itu sudah menjadi kegiatan yang sering gitu ya dilakukan. Oh iya, kalau misalkan terkait dengan takjil tadi, kan ada beberapa misalkan remaja terus memberikan takjil, kemudian dipoto, dimasukkan ke Facebook dan sebagainya. Apakah itu akan menjadi pahala atau seperti apa terkait dengan hal-hal seperti itu? Oke, baik. Atau tadarusan misalkan terus difoto kemudian diupload. Iya. Nah, itu apakah akan menjadi pahala di bulan Ramadan atau bahkan menjadi sebuah tidak keharusan dilakukan seperti itu? Oke, baik. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang baik gitu ya, tapi karena sekarang kita di era digital, maka dari itu ketika lagi berbuat baik difoto, diposting gitu, itu jadi pahala atau tidak ya? Itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, ketika kita melihat hal ini, saya balik lagi ke tujuan awal. Tujuan awalnya untuk apa? Niatnya untuk apa? Jika memang tujuan awal atau niatnya adalah untuk menebar kebaikan atau mengajak kebaikan ke semua orang, itu adalah tidak apa-apa dan bisa menjadi pahala. Ketika kita berbuat baik gitu, itu bisa jadi sebagai pengingat untuk orang lain gitu Pak. Jadi ini adalah balik lagi ke bagaimana kita melihat gitu, atau cara pandang kita melihat. Ada teman kita yang lagi ngepost gitu di status Instagram atau di status WhatsApp, itu ngepost bagi-bagi takjil gitu. Itu justru itu adalah sebagai pengingat kita, oh ya hari ini kita sudah bersedekah atau belum ya gitu. Bukan malah sebaliknya. Kadang kan ada beberapa yang berpikiran sebaliknya, tapi kita sebagai remaja muslim kita haruslah berpikiran positif gitu, berhusnuzon, berpikir baik. Oh iya, ketika ada seseorang yang melakukan hal baik, maka itu jadikanlah sebagai pengingat kita gitu. Apakah kita sudah melakukan hal baik tersebut di hari ini atau belum? Jika belum, maka itu adalah saatnya kita untuk berbuat baik, dan kita berterima kasih kepada teman kita yang sudah membagikan kegiatan mereka dalam berbuat baik seperti itu Pak. Mendukung ya tentunya. Iya, mendukung. Jadi tergantung dari hati yang membuat konten tersebut masing-masing. Iya. Dan urusan hati hanya Allah yang tahu dan dirinya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ambar atau Bu Ambar nih, luar biasa hari ini menemani menjelang berbuka puasa hari ini, dan remaja banget tentunya nih Bu Ambar ya dengan yang disampaikan hari ini, dan semoga nih Bu Ambar tambah sukses, tambah lancar kegiatannya. Amin. Dan nanti menjadi guru yang luar biasa di sekolah Bu Ambar. Amin. Ya amin. Barokallah Bu Ambar. Amin. Demikian podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Yang pastinya adalah selamat menunggu menjelang berbuka puasa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast jam 5 sore. Terima kasih. Ilaliko ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.